Ketika kita melihat sisi tubuh, terdapat ribuan unsur dalam tubuh ini. Sebab Allah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna. Bahkan manusia dipandang makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini dengan jutaan bentuk dan rupa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang akan kita terangkan di sini adalah manusia. Sebab manusia adalah golongan makhluk yang disebut sempurna. Dari kesempurnaan itulah manusia dipandang tinggi derajatnya. Bahkan malaikat pun tidak bisa menyeimbangi sifat kesempurnaan manusia itu sendiri. Arti dari kata sempurna itu ialah lengkap dengan bumbu ranciknya. Ada 3 unsur dalam diri manusia yang harus dilengkapi kebutuhannya, dan ini sangatlah penting sekali untuk dicukupi masing-masing kebutuhannya, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dan penghidupan manusia. Jika manusia itu benar-benar dikatakan makhluk yang sempurna, ketiga unsur itu adalah 1. Jasmani, 2. Rohani, yang ketiga adalah akal. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama akan kita jelaskan di sini adalah kebutuhan jasmani atau jasmaniyah. Adalah sebuah raga dari tubuh yang terlihat secara dohir, bisa dipegang, dipandang, juga bisa memegang dan memandang. Itu adalah raga atau jasmani. Namun raga ini atau jasmani ini tentu ada kebutuhannya yang ia butuhkan untuk bisa menggerakkan raga tersebut, yaitu makanan. Jelas raga ini sangat membutuhkan makanan agar sehat. Jasmaniyahnya bersumber dari makanan, itulah jasmani bisa sehat, bisa bekerja, beribadah, dan melakukan aktivitas lainnya. Seperti yang Rasulullah katakan, hendaklah kamu makan, minum, berpakaian, dan bersedekah dengan tidak berlebihan dan sombong. HR Ahmad dan Abu Daud. Itulah kebutuhan jasmani yang harus dicukupi, yaitu dengan makanan dan minuman yang baik dan sehat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua itu adalah ruh. Ruh ini sama pula membutuhkan makanan seperti tubuh, namun makanannya tidak sama seperti halnya jasmani atau tubuh tadi. Ruh ini kebutuhan makanannya adalah dengan cara berpuasa dan beribadah, atau dengan cara usul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah alasannya agar ruh kita bisa terpenuhi kebutuhannya. Sebab tidak semua manusia bisa melakukan puasa dan ibadah yang lainnya, seperti halnya orang gila. Mana orang gila ini tidak pernah berpuasa dan mendekatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ruhnya tidak normal. Itulah yang menyebabkan dia menjadi gila, sebab kebutuhan ruhnya tidak tercukupi. Kalau kita selaku orang sehat tentu akan melakukan hal tersebut agar kebutuhan ruh kita bisa tercukupi, sehingga ruh kita normal dan berenergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat itulah alasan Allah memerintahkan kita berpuasa dan beribadah yang lainnya, agar kebutuhan ruh kita bisa terpenuhi, sehingga ruh kita menjadi normal dan memiliki rasa tenang dan tentram. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah akal. Akal adalah suatu peralatan manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan formal maupun informal.
Jadi, akal bisa didefinisikan sebagai salah satu peralatan manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, dan menilai apakah sesuai benar atau salah. Namun, karena kemampuan manusia dalam menyerap pengalaman dan pendidikan tidak sama, maka tidak ada kemampuan akal antara manusia yang betul-betul sama. Itulah akal dari penjelasan tentang arti kata akal. Mungkin kita sudah ada gambaran apa itu akal, namun di sini belum kita jelaskan apa kebutuhan akal ini atau makanan akal ini. Tentu juga merasa heran, kok akal bisa membutuhkan makanan ya? Tentu, akal itu sangat membutuhkan makanan. Lantas, apa dan seperti apa bentuk kebutuhannya? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, akal itu sama dengan jasmani dan rohani yang kebutuhannya adalah makanan. Akan tetapi, berbeda-beda cara memberi makanannya ataupun makanannya. Cara mencukupi akal atau cara mencukupi kebutuhan akal ini adalah dengan ilmu. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut? Tentu ilmu itu kita dapatkan dengan cara belajar, baik formal maupun non formal, secara baik di sekolah, di pesantren, dan di pendidikan yang lainnya. Nah, untuk belajar itu tidak ada batasannya selama jasmani bergerak dan rohani di kandung badan. Seperti yang Rasulullah katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. HR Ibnu Majah nomor 224. Dan orang tua kita pun sering mengatakan, "Nak, carilah ilmu dari ayunan sampai ke kuburan." Dari kutipan-kutipan perintah tersebut, tentu itulah wajibnya ilmu kita dapatkan, yang mana ilmu tersebut untuk mencukupi kebutuhan akal itu tadi. Kita bisa bayangkan kan, kalau seumpama manusia ada akal tetapi tidak punya ilmu, mungkin akan sama persis seperti binatang yang mana sangat bodoh dan tidak bisa berpikir dan berilmu. Itulah akal.